Mak Lampir itu di sana saya pastikan nggak ada. Karena apa? Mak Lampir itu kan fiksi. Halo guys, kembali lagi di Diah Tombok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis, Cerita Magis. Masih ditemani oleh Bapak Alex Pujiwinarto. Dan gini Pak, jadi kan banyak yang tanya nih tentang peristiwa mistis di Gunung Merapi. Nah, aku yakin Bapak kan pasti punya lah. Nah, ini tolong diceritakan biar teman-teman juga tahu ceritanya tuh kayak apa gitu. Gunung Merapi ya. Kebetulan saya cukup sering mendaki Merapi sejak masih muda, dan Merapi ini memang salah satu gunung favorit saya. Kenapa? Karena enggak terlalu tinggi dan aktif. Peristiwa mistis yang saya alami selama mendaki Merapi sebenarnya nggak banyak. Yang jelas kalau yang ditanyakan adalah Mak Lampir, itu di sana saya pastikan nggak ada. Karena apa? Mak Lampir itu kan fiksi. Meskipun kita tahu bahwa jin ini suka meniru, tapi saya pribadi belum pernah ketemu sosok Mak Lampir itu. Mungkin pendaki lain pernah, dan kalau itu terjadi berarti jinnya memanfaatkan ketakutan orang, image mengerikan tentang Mak Lampir untuk menggoda manusia. Saya pernah ketemu tikus putih dalam jumlah banyak di Gunung Merapi. Jadi ceritanya begini. Waktu itu saya mendaki Solo. Jadi solo hiking ke Merapi. Kemudian seperti biasa saya mampir untuk transit di Desa Pelalangan. Itu desa tertingginya Merapi kalau lewat Selo, di rumah almarhum Pak Tarso. Pak Tarso ini adalah salah satu juru kunci non resmi. Karena juru kunci yang resmi Merapi itu adanya di jalur Kaliurang, jadi kayak Mbah Marijan itu misalnya. Jadi kalau Merapi juru kunci resminya itu ditunjuk oleh keraton. Nah, di jalur lain bila ada juru kunci maka pasti dia juru kunci yang tidak resmi. Nah, seperti biasa kalau saya ke Merapi ya biasanya saya start mendaki jam 12 malam. Jam berapa kita start itu biasanya kan ditentukan oleh jarak ya, jarak. Karena apa? Karena kalau dulu saya mendaki Merapi itu sampai Pasar Bubrah katakan begitu, yaitu sekitar 4 jam. Nah, kalau saya berangkat jam 12 kan jam 4 saya sampai Pasar Bubrah. Sebab di situ saya harus menunggu matahari terbit. Apalagi kalau di puncak kelihatan ada awan hitam karena itu gas beracun. Nanti kalau matahari terbit biasanya awan ini hilang. Nah, barulah kita berjuang mencapai puncak. Saya berangkat jam 12. Kemudian karena pada saat itu perlengkapan pendakian tidak semodern sekarang, saya pakai baterai kepala waktu itu. Baterai kepala pada saat itu sudah merupakan sesuatu yang keren ya. Kemudian tas saya cukup besar dan salah satu yang
memberatkan saya waktu itu adalah tape. Kenapa tape begitu penting bagi saya? Karena kalau kita solo hiking, yang saya rasakan paling menyiksa itu bukan hawa dingin, tapi kesendirian. Jadi rasanya itu seperti dikurung dalam batok kelapa dan ditekan gitu. Sehingga untuk mengatasi itu kadang-kadang saya teriak-teriak sendiri. Mengapa bisa sampai seperti itu? Karena pada masa itu hampir 100% peluangnya kalau kita mendaki, apalagi gunung-gunung yang jarang didaki itu ya, itu betul-betul gunung milik kita. Peluangnya kecil sekali untuk ketemu pendaki lain. Bahkan pada masa itu kalau saya mendaki, anak-anak kecil itu pada lihat di depan gitu ya, ketika lewat terus lari masuk rumah. Belakangan itu setelah saya tua dan mereka semua pada jadi porter, pada jadi penjaga base camp, mereka cerita dan saya beli. Rupanya saya dikira penculik karena tas ransel yang saya bawa itu kan besar, jadi saya dikira culik. Nah, kembali ke kisah itu, karena beban yang berat, jam 2 itu saya baru sampai di pos 1. Sampai di pos 1 dan sangat capek karena di sini di punggung itu tas yang besar banget. Kemudian di tangan ada minyak tanah karena waktu itu saya masih pakai kompor minyak tanah yang minyak tanahnya harus digantung, kemudian kompornya di bawah semacam kayak petromak itu, jadi dinyalakan nanti minyaknya kan menyembur gitu. Kemudian yang di tangan lainnya adalah air, jadi 2 tangan ini bawa beban, punggung bawa beban, dan itu berat sekali. Kepala juga agak terganggu peredaran darahnya karena ini headlamp. Karena capek itu saya tertidur di pos 1, tidak pakai sleeping bag karena waktu itu saya juga belum punya sleeping bag. Entah sudah ada pendaki yang punya sleeping bag apa belum, saya nggak tahu, tapi semua teman saya juga nggak ada yang punya sleeping bag. Jadi saya tidur memakai ponco, ada jas hujan ya, waktu itu gerimis. Nah, ketika tidur itu gerimis ini hilang, kemudian berubah jadi ada bulan gitu. Kebanyakan saya mendapat penampakan itu, kalau saya ingat memang suasananya ketika bulan penuh. Nah, saya terbangun dari mimpi itu karena merasa ada makhluk-makhluk yang pada berlarian dan merayapi tubuh saya, dan jumlahnya ratusan. Terus saya melek. Karena bulan itu terang itu, saya lihat, loh ini apa ini? Putih-putih banyak sekali itu, lari ke sana kemari, nggak ada yang gigit tapi. Lalu saya nyalakan senter kan ada, saya keluarkan dari tas sebelum tidur itu, saya taruh di samping saya kan, jadi kalau ada apa-apa kan saya bisa gampang mencari senternya. Saya senteri, tapi saya nggak bangun, jadi posisi begini saya senteri, loh tikus banyak sekali, putih-putih itu, jadi kayak kalau yang sekarang ini tikus yang sering dikasihkan ular kobra itu loh, jadi banyak sekali. Tapi mereka nggak gigit, nggak ganggu ya, cuman kayak lewat, kayak pengen mengenali gitu, pengen mengenali saya, mengendus-endus gitu. Dan, terus saya duduk,
ini apa lapar gitu. Terus saya ambil roti dari tas, saya taruh di tangan, saya cuil-cuil, mereka mau makan banyak gitu. Kemudian setelah mereka itu pada makan, mereka pergi dan bersih semua, nggak ada yang ketinggalan. Jadi semua dari ratusan tikus itu pergi. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu hantu. Tadinya saya nggak pernah berpikir begitu, karena waktu di rumahnya juru kunci tidak resmi itu, yang namanya Pak Tarso, saya akan dikasih tahu banyak wejangan ya. Wejangan yang saya terima itu antara lain pantangan-pantangan di Gunung Merapi, termasuk mengenakan perhiasan emas. Dan saya santai. Kenapa? Karena saya kan cowok, saya kan tidak memakai perhiasan emas. Ketika itu kan telinga saya juga belum saya tindik toh, waktu muda itu. Ini ditindik kan setelah saya tua aja, biar tampak pangki toh. Jadi saya lanjutkan perjalanan. Sebelumnya saya pernah membaca koran bahwa ada seorang pendaki manca itu yang sempat tersesat di Merapi dan hidup bersama orang Bunian. Tahu orang Bunian? Orang Bunian itu ya makhluk gaib lah, jin. Ada yang menyebut jin itu sebagai orang Bunian. Terus saya sampai di Pasar Bubrah, kemudian saya sambil dalam perjalanan sampai ke Pasar Bubrah itu saya berpikir itu kira-kira di mana ya lokasi orang yang tersesat dan kemudian berhasil selamat, kemudian pernah hidup bersama orang-orang Bunian itu kira-kira lokasinya di mana gitu. Oke, di Pasar Bubrah tidak terjadi sesuatu. Kemudian saya sampai puncak juga tidak terjadi sesuatu kecuali bau belerang yang sangat menyengat. Pulang sampai Pasar Bubrah juga tidak terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatunya itu setelah turun dari Pasar Bubrah. Jadi turun dari Pasar Bubrah, saya berjalan gitu. Seingat saya waktu berangkat di pos 2 itu tidak ada pertigaan. Nah, itu kan pos 2 itu kan dari atas terus ada batu dan itu harus lewat samping, sehingga kalau dari atas itu seolah-olah itu tidak ada jalan yang terus, padahal yang benar memang terus. Nah, di tempat itu saya melihat ada jalan yang jelas ke kanan. Ya, jadi saya menyimpulkan berarti ini memang belok kanan, karena kalau terus itu berarti nabrak batu. Oke, saya ambil jalan ke kanan. Tapi ini kan jadi menuruni lembah, menuruni jurang, kemudian naik lagi ke punggung yang sebelah sana. Saya juga sambil terheran-heran, ini perasaan saya jalan ini tidak ada. Jalan yang, maksud saya jalan yang menuruni lembah begitu tidak ada. Terus ini jalan yang saya tempuh tadi itu lebih lebar dari jalan setapak yang seharusnya. Jadi tampak bersih sekali. Nah, jalan, tiba-tiba saya seperti mendengar suara reketek gitu, dan tanah itu seperti tergetar. Nah, tanah yang saya injak itu bisa belah gitu, set gitu. Kira-kira ya sedikit lebih lebar dari tubuh saya. Jadi ini membentuk semacam palung, semacam celah yang sangat dalam begitu. Dan saya langsung terperosok. Untung tangan saya ini, dua tangan saya ini saya beginikan, jadi saya tertahan, nggak jatuh gitu ya, nggak jatuh ke bawah. Tapi saya lihat, dalam sekali. Terus saya susah payah naik. Kemudian saya pikir, ini
Gunung Merapi itu mau membunuh saya atau gimana gitu ya, pikiran saya waktu itu begitu. Dan saya jadi yakin bahwa ini bukan jalan, berarti ini saya dikerjain, gitulah. Kesimpulan saya begitu. Kemudian saya putuskan balik, berarti ini jalannya salah. Nah begitu saya balik, jalan yang tadinya ada itu jadi tidak ada. Jadi yang tadi saya bilang kan, saya ketika belok itu kan jalannya jadi lapang, sehingga seperti meyakinkan bahwa memang ini jalannya, cuman lu ini kok lebih jelas, lebih lapang, kayak sering dilewati. Tapi begitu saya balik dari celah itu tidak ada jalannya. Jadi saya harus bersusah payah kembali naik ke gunungan itu sampai di tempat yang tadi saya ceritakan itu, batu itu. Saya cari, oh ini lewat agak memanjat tepi batu itu, baru di balik batu kelihatan jalannya gitu. Jadi saya lanjutkan pulang. Sampai di Desa Pelalangan saya ceritakan sama Pak Tarso, wah saya hampir mati ini, kayaknya Merapi itu mau bunuh saya itu Pak. Itu pendakian saya yang pertama ke Merapi. Dan Pak Tarso bilang, jenengan salah. Loh kok bisa? Tikus putih itu tidak pernah ada di sini. Kalau jenengan disambut dengan tikus putih, itu artinya jenengan diterima. Karena apa? Karena Anda tidak digigit. Mereka dikasih makan dan pulang. Lah terus itu yang celah itu, yang saya keprosok, itu kan cuma ujian. Dan jenengan kan lulus. Coba dibuktikan aja, jenengan datang ke sini lagi, nanti pasti tidak terjadi apa-apa. Saya tidak tahu karena waktu itu pendakian itu jarang. Saya mencurigai bahwa ini sebuah upaya supaya dia punya tamu lagi kan begitu. Jadi secara santai saya simpulkan begitu. Tetapi kemudian sampai sekarang ini tidak ada apapun yang terjadi setiap kali saya ke Merapi, kecuali pernah saya membawa rombongan yang sudah saya ingatkan untuk tidak memakai perhiasan emas. Ternyata sampai di Watu Gajah. Watu Gajah itu atasnya pos 2, tapi bawahnya Pasar Bubra. Itu ada batu yang besar, itu namanya Watu Gajah. Nah, di situ tiba-tiba anggota saya yang cewek itu kesurupan. Jadi dia seperti kejang-kejang itu, terus dia teriak-teriak, terus habis teriak nangis. Nah, soal fenomena kesurupan ini kan bisa ditinjau dari beberapa sisi ya. Kalau secara supranatural ya berarti dia diganggu makhluk halus, tapi secara psikologis kan mungkin dia mengalami sesuatu beban di rumah, misalnya konflik dengan orang tua atau konflik sama pacar, dan begitu sampai di tempat itu dia teringat, kemudian dari bawah sadar histerianya keluar, bisa saja seperti itu. Tetapi kebetulan ketika topi gunungnya itu saya sibak, dia memang anting-antingnya pakai emas. Kemudian itu kita lepas, kita doakan, kita pijitin supaya darahnya lancar. Nah begitu sadar saya marahin, aku kan sudah bilang jangan pakai perhiasan emas. Udah. Terus waktu itu korek api saya itu bukan dari gas. Kayaknya zaman itu nggak ada deh korek gas itu. Jadi korek api pentol itu toh, perhiasannya saya masukkan ke situ. Kemudian saya tinggal di Watu Gajah. Saya bilang, sudahlah ini ikhlaskan saja ya. Jadi kalau nanti kita turun emasnya hilang berarti itu diminta. Tapi kalau masih berarti itu dikembalikan. Lain kali jangan pakai lagi. Kemudian kita naik, nggak terjadi apapun. Bahkan yang kesurupan itu pun bisa sampai puncak. Turun, kita buka, ternyata emasnya masih gitu. Jadi nggak diminta atau nggak jadi hilang gitu. Nah kemudian
setelah sampai di Juru Kunci, sampai di Pak Tarso, saya sampaikan permintaan maaf dan kami berjanji tidak mengulangi itu lagi. Bagi teman-teman ini mungkin juga sebuah pembelajaran juga, karena terakhir-terakhir itu ketika saya sudah tua dan kembali mendaki itu, saya tanya sama Bu Tarso, masih berlaku nggak aturan nggak pakai emas itu di sini? Nah, Bu Tarso juga bilang, nah aturannya ya sebenarnya masih seperti itu, tapi ya kita sudah capek karena orang-orang itu juga tetap saja memakai. Jadi akhirnya kami diam aja, tidak lagi diingatkan kayak zaman jenengan. Itu dia bilang begitu sambil melihat tindikan saya ini. Terus saya bilang, jenengan mencurigai kalau ini emas. Iya, wong jenengan yang golongan tua aja pakainya emas, apalagi yang muda-muda. Saya bilang ini bukan emas, ini perak. Saya sama sekali tidak akan berani melanggar pantangan Merapi, meskipun saya juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika remaja, apalagi yang tidak dikasih tahu memakai perhiasan. Tapi tampaknya kaum tua, penduduk yang tua itu kalau mau ngomong juga agak sungkan sama anak-anak milenial ini gitu. Ada pengalaman lain lagi nggak di Merapi? Nggak ada, ya cuman itu. Jadi peristiwa magis yang saya alami di Merapi ya hanya tikus putih itu, terus masuk ke jurang yang tiba-tiba terbentuk jadi bumi yang membelah begitu, sama kesurupan itu. Nggak ada peristiwa lain sampai sekarang. Oke guys, jadi seperti itu tadi cerita pengalaman dari Bapak Alex. Kalau kalian juga ingin tahu tentang cerita-cerita lainnya tentang Pak Alex, atau pengen dengerin cerita magis lainnya juga, tetap di Diah Tombok Channel segmen Tragis Cerita Magis. Sampai jumpa.